wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan wa qiyama lailihi tatawwu'an wa siyama naharihi wajiban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah, Bapak Ibu, para pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus alhamdulillah masih terasa hangat mushola kita karena masih ada orang-orang tua kita, ya, di antaranya Bapak Ramli, guru kita Ustadz Matamin, dan juga para orang tua yang lainnya yang mohon maaf tidak disebutkan nama. Mudah-mudahan beliau senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita semua yang selalu istiqomah mengikuti dan melaksanakan rangkaian ibadah sholat isya berjamaah, tarawih berjamaah, dan nanti kita tutup dengan witir berjamaah. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan berkah hidup kita. Amin. Hadirin jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung aja ya, karena memang momentum Ramadan tarawih mah nggak usah banyak-banyak, nggak usah lama-lama, sedikit insya Allah jadi manfaat. Ini malam yang mulia, malam yang istimewa, ya, bertepatan dengan malam 17 Ramadan, ya. Nah, Bapak Ibu, satu pertanyaan. Kenapa Ramadan itu menjadi bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang istimewa? Kenapa tuh kira-kira jawabannya? Banyak ya. Salah satunya Ramadan bisa jadi mulia karena di dalam bulan suci Ramadan Allah turunkan kitab suci yang mulia, yakni Al-Qur'anul Karim. Maka Bapak Ibu, kita dianjurkan bulan suci Ramadan banyakin baca Quran. Walaupun gak usah ngejar target khatam, yang penting setiap hari kita baca, mau dapat selembar, 2 lembar baca Quran. Itu bentuk ihtiraman wa ta'ziman li syahri Ramadan, bentuk penghormatan kita dengan bulan suci Ramadan. Dan ini adalah bentuk rasa syukur kita sama Allah. Syukur kenapa? Kan Allah takdirkan kita, Allah pertemukan kita, Allah perkenankan kita ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Ya, ini bentuk sayangnya Allah sama hambanya. Kenapa? Bapak Ibu, kalau bicara dosa udah seabrek-abrek dosa kita, betul nggak? Betul. Ya, masuk aja Ramadan, kita puasa, kita tarawih, kita baca Quran. Itu kata Nabi dalam hadisnya, wazanbun maghfurun, rontok dosa kita. Masya Allah. Ya, makanya luar biasa istimewa Ramadan. Ya, kita manfaatin ini kesempatan. Ya, jangan kita lalaikan, jangan kita abaikan. Sebab kata Nabi begini, ada 2 nikmat dalam hadisnya, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang besar terkadang diabaikan oleh kebanyakan manusia. Apa 2 nikmat itu? Yang pertama as-sehat, kesehatan. Yang kedua al-faragh, kesempatan. Ada kesehatan, ada kesempatan. Nah, kalau itu kita dapati, insya Allah hidup berkah. Ya. Jadi
Kesehatan kan kita sama Allah dikasih kesehatan nih. Kita bisa aktivitas, kita bisa ibadah. Kesempatan nih Allah pertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan. Ini kesempatan yang baik buat kita, buat merontokin dosa. Entah asal kita sudah dipanggil sama Allah, kan jadi kagak banyak dosa kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan ibadah puasa dan ibadah tarawih, ada dua riwayat. Kita sering dengar nih hadisnya, ya. Kata Nabi, "Man shoma Ramadhana imanan," terus wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua begini bunyinya, "Man qoma," tuh diganti doang. Yang pertama tadi man shoma, yang kedua man qoma ramadhana, terus imanan wahtisaban, sama terusnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi begini, ada ibadatul nahar, ada ibadatul lail. Kalau ibadatul nahar, ibadah siang, ya puasa kita. Ada juga ibadatul lail, ibadah malam. Mana? Nah ini kita lagi kerjain namanya ibadatul lail, ibadah yang kita kerjain di malam hari. Dasarnya apa? Imanan wahtisaban. Dasarnya kita iman sama Allah. Ya, wahtisaban. Wahtisaban ini artinya pengharapan supaya ibadah kita diterima sama Allah. Nah, kemudian wahtisaban juga bermakna nikmatul ibadah. Kita bikin nikmat dalam ibadah kita. Puasa kita bikin nikmat, ya. Entar Allah kasih nikmat lezat dalam ibadah. Contoh Bapak Ibu, kalau kita bicara puasa kan berat ya. Berat gak bang puasa? Udah cakep banget kita niat, ya. Kita sahur, sholat subuh, gitu. Kopi mau kerja udah aroma kopi liyo. Udah aroma samsu. Berat kan tuh kira-kira? Berat. Tapi kalau emang dasarnya iman, kan barometer orang dalam agama itu iman. Ya, makanya ibadah puasa itu disebut ibadah sirriyah, nggak kelihatan ibadah sirriyah. Kalau sholat, orang tahu kalau kita lagi sholat tuh, iya nggak? Orang ibadah haji, ibadah umroh, kalau dibikin oleh Majelis Safar, orang tahu kalau dia mau berangkat, iya nggak? Orang bayar zakat, ada ambil yang menerima, orang melihat, oh simpulan bayar zakat. Tapi kalau puasa, siapa yang tahu? Bisa jadi dia bilang keluarga di rumah puasa, iya nggak? Waktu di pasar lagi nongkrong, di warung dia aleng-aleng minum nongkrong di cakep mata, ya. Luar biasa deh. Ya, nah jadi dasarnya imanan wahtisaban. Kita bikin enteng ibadah kita. Sebab begini Bapak Ibu, ibadah kalau kita bayangin, kita pikirin berat. Contoh nih kayak tarawih, kita bayangin, kita pikirin berat. Asal kita udah kerjain aja, nggak kerasa udah sekian rakaat. Udah akhir tarawih aja, nikmat. Jadi kagak lagi mikirin siapa imamnya, siapa imamnya. Udah dikirim imam, agak tenang banget hidup. Lari musono, nyari imam yang ada cepat. Ya, udah kagak enak aja udah. Ya, enakan begini udah, nikmatin aja, ikutin aja. Kagak nggak bakalan mati. Sekalipun kita mati juga yang lagi ibadah. Ya enggak? Orang puasa lemas banget katanya, ya. Dia mati, Allah, pahalanya luar biasa. Sama, secapek-capeknya bagaimana sih? Ya kita ikutin aja. Ntar Allah kasih nikmat dalam ibadah. Amin. Begitu juga baca Quran. Coba dah bayangin, pikirin berat, akhirnya nggak dipegang ke Quran, nggak dibaca Quran. Coba dah, asal kita baca aja Quran. Dapat selembar, 2 lembar, mau berhenti, tanggung habis juz kita baca. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, intinya hadirin jamaah sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada doa Nabi nih, ada doa Nabi yang kadang kita kurang niat. Ya, kurang open karena kita nggak baca. Padahal ini Nabi baca ketika masuk bulan suci Ramadan. Doanya begini, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Artinya yang gampang begini, kata Nabi, ya Allah berikan kesehatan, kekuatan,
kelancaran, keselamatan kepadaku di dalam melaksanakan ibadah puasa sampai selesai. Nabi aja berdoa, Nabi kan udah dijamin, udah terpelihara dari sifat salah sama dosa. Nabi ngajarin kita berdoa, ya, supaya Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kesehatan, keselamatan dalam melaksanakan seluruh aktivitas amal ibadah di bulan suci Ramadan hingga sampai selesai, ya. Sebab makan begini Bapak Ibu, hakikat manusia la haula wala quwwata illa billah. Enggak ada daya kita, enggak ada kekuatan kita kecuali izin takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kesehatan, minta kekuatan, minta keselamatan kepada Allah dalam melaksanakan ibadah kami ya Rabbal alamin. Dan kita berdoa, ya, ketika kita melakukan amal ibadah kebaikan secara otomatis keberkahan berimbas ntar Pak, anak keturunan kita bisa melakukan ibadah. Kenapa? Karena kita udah nanam, kan kita buah dari tanaman orang tua kita dulu, betul nggak? Ya, kakek kita, nenek kita, bapak kita emang orang ahli ibadah, emang ahli orang baik. Insya Allah ini Allah takdirin kita bisa jadi ibadah. Ya Rabbal alamin. Kebanyakan ya perut sudah roncong-roncongan, ya kan? Jadi kalau mobil juga. Ya, Allah bermuafik ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.